One, two, three, Jesus is alive. One, two, three, Jesus is alive. He died for you and me, but on day three, Jesus rose again. Jesus is alive. Halo G-Kids, gimana kabar kalian? Sebentar lagi kita akan mengikuti video ibadah online dari G-Kids Ministry GKI Anugerah. Stay tune sampai selesai karena akan ada kuis berhadiah dan hadiahnya akan diantar ke rumah kalian masing-masing. Namun sebelumnya, Lause ingin kalian untuk memperhatikan yang pertama, siapkan hati untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, ikuti semuanya dengan baik, termasuk ikut bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tidak bermain-main, makan, atau melakukan hal-hal yang lain saat ibadah online sedang berjalan, agar anak-anak semua bisa tetap fokus beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, renungkan apa yang didapat di dalam ibadah dan apa yang akan dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada firman Tuhan. Dan terakhir, alangkah baiknya jika setiap orang tua dapat mendampingi anak-anak pada saat beribadah, khususnya untuk anak-anak yang masih membutuhkan pendampingan. Terima kasih, selamat mengikuti ibadah. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Udah hampir 4 minggu ya, 1 bulan diam di rumah. Ada yang udah mulai bosan, ada yang mulai gak tahan, pengen keluar, pengen ketemu teman-teman di sekolah, di gereja. Nah, ada yang tahu gak hari ini kita mau merayakan hari apa? Betul, hari Paskah. Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita merayakan hari Paskah, langsung mau ingetin dulu nih, ada 3 hal yang harus kita lakukan di rumah, yaitu 3B. Ingat ya adik-adik, 3B. Yang pertama, belajar di rumah, ya. Yang kedua, bermain di rumah. Yang ketiga, beribadah juga di rumah, ya. Jadi ingat 3B, belajar, bermain, dan beribadah di rumah. Oke? Kita kenalin dulu ya. Ada Lause Ira, di sini ada Lause Arif, dan ada Lause Philip. Iya, kita hari ini akan merayakan hari Paskah. Kita sama-sama mau bersemangat memuji nama Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Saya minta Lause Philip untuk pimpin doa. Yuk adik-adik, kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru, hari yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Dan pada pagi hari ini kami ingin bersama-sama beribadah di rumah merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kami menyerahkan setiap hati kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang boleh berbicara, Tuhan boleh menghibur dan menguatkan kami lewat ibadah yang akan kami lakukan. Tolong kami Tuhan, tolong ibadah dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan Amin. Udah siap memuji Tuhan? Mari kita mau katakan Hosana ya. Oh, Tuhan kita Allah yang hidup, Allah yang bangkit buat kita semua. Ikuti teriakannya sama-sama ya. Bilang oh. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Jesus is alive. It's a happy day. Come on everybody, let me hear you say, Jesus is alive. It's a happy day. Let's have a party and celebrate. Bisa kita nyanyi lagi sama-sama ya. Jesus is alive, it's a happy day. Come on everybody, let me hear you say, Jesus is alive, it's a happy day. Let's have a party and celebrate. Let's have a party. Let's have a party and celebrate.
rumah, sekarang kita masih mau semangat memuji Tuhan? Oke, kita mau menyanyi Dia Penebusku, Dia Hiduplah. Ikutin gerakannya ya. Kau Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panjiku, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin ku angkat panjiku, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Yeay, Dia Allah yang hidup, kita merayakan kehidupan, kebangkitannya dari kematian. Nah, adik-adik mungkin sekarang rasanya takut, nggak pasti, apalagi mungkin kalau misalnya di lingkungan adik-adik atau mungkin keluarga adik-adik ada yang jadi ODP, PDP atau mungkin udah positif. Aduh, rasanya mungkin jadi takut ya, dan ini nggak pasti sampai kapan segala macem. Tapi adik-adik, Paskah itu bicara soal harapan. Kenapa kita masih bisa punya harapan? Karena ada Yesus. Yesus sahabat kita, Yesus penolong kita. Yuk sama-sama dimanapun kita berada, kita sama-sama nyanyiin lagu ini. Yesus sahabatku sampai kita besar nanti, sampai kita mati, Dia gak akan pernah ninggalin kita adik-adik. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yesus sahabat. Yesus sahabat. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan
sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, sampai aku mati, kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabat dan Tuhanku. Iha, hai Jikit semua di rumah. Apa kabar kalian semua? Langsung parkir dulu kudanya ya. Jikit, hari ini adalah hari yang sangat-sangat spesial. Kira-kira kalian tahu nggak kenapa? Yap, benar sekali. Hari ini adalah hari Paskah, di mana kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Lause sangat-sangat senang sekali. Lause, kok hari Paskah senang? Kan setiap tahun kita sudah merayakan hari Paskah. Biasa aja atuh. Hei adik-adik, di hari Paskah Lause tuh selalu senang. Kenapa? Karena ketika hari Paskah kita bukan hanya memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga memperingati kasih-Nya yang sangat-sangat spesial bagi kita semua. Sespesial apa sih kasih Tuhan itu? Apa bedanya sama kasih papa mama, nenek kakek, adik kakak, adik-adik? Lause juga dulu gak ngerti, gak bisa bedain spesialnya kasih Tuhan. Tapi setelah Lause mendengar cerita tentang seorang koboi yang sangat hebat bernama Bapak Tom, Lause jadi mengerti betapa spesialnya kasih Tuhan. Hari ini nih, Lause mau cerita kepada kalian semua tentang Bapak Tom, seorang koboi yang sangat hebat. Nah adik-adik, semua orang di kota tempat di mana Bapak Tom tinggal tahu kehebatannya. Pertama, dia seorang koboi yang sangat-sangat pintar menunggang kuda. Ketika dia menunggang kuda, sangat cepat, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa meloncat sangat tinggi. Selain itu, dia juga seorang pelempar tali yang sangat kuat. Ketika mengenai sasaran, dia bisa menarik. Dia juga adalah seorang penembak yang jitu. Setiap kali dia membidik sasarannya, dia pasti akan mengenai sasarannya. Tapi di atas itu semua, Bapak Tom terkenal sebagai seorang yang sangat-sangat ramah. Dia suka menyapa siapa saja. Siapa saja yang ditemui selalu dia sapa. Halo, halo, halo. Dia juga seorang yang suka membantu. Kalau ada yang kesusahan, dia pasti dengan senang hati membantu orang-orang itu. Sini aku bantu, ayo aku bantu, sini aku bantu. Wah, dia sangat-sangat hebat. Semua orang di kota menyukai Bapak Tom. Dia adalah koboi kesukaan semua orang. Kalau kita ketemu sama dia, kita juga mungkin akan suka sama Bapak Tom. Adik-adik, tapi semua kehebatan yang Bapak Tom miliki itu tidak dia dapat dengan begitu saja loh. Dulu waktu dia masih muda, dia seorang anak muda yang sangat-sangat payah. Tahu nggak kenapa? Dia hanya suka memikirkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli kepada orang lain. Bahkan dia nggak peduli dengan keluarganya sendiri. Kalau di rumah, dia lebih suka bermalas-malasan, tidur, makan, tidur, makan. Dia tidak suka membantu. Dia selalu ingin dilayani. Aku mau makan, aku mau minum. Dia tidak mau melakukan apa-apa ketika di rumah. Selain itu, dia juga seorang yang tidak suka berbagi. Makanya dia suka berantem sama kakaknya. Semua yang baik dia mau ambil untuk dirinya sendiri. Kalau papanya beli pakaian yang bagus, dia cepet-cepet
Dia ambil semua pakaian yang paling bagus dan dia sisakan yang jelek-jelek untuk kakaknya. Tidak baik. Kalau papanya masak makanan yang enak, dia cepat-cepat ambil makanan yang enak dan banyak. Dia tidak peduli kepada orang lain yang sedang mau makan. Tapi meskipun dia begitu, papanya tetap mengasihi dia. Papanya tetap menasihati dia. Tom, kamu tidak boleh begitu. Tom, kamu harus jadi anak yang baik. Papanya selalu mendoakan dia. Tuhan, tolong ubahkan hati Tom supaya dia bisa menjadi seorang anak yang baik. Suatu hari ketika Bapak Tom sedang bermalas-malasan, dia melihat semua harta kekayaan papanya yang sangat-sangat banyak. Ada hewan ternak, ada kebun yang sangat luas, ada rumah yang sangat megah, ada hamba-hamba yang banyak. Di dalam hatinya dia berkata, suatu hari nanti kalau papaku meninggal, aku akan segera pergi untuk meminta semua harta warisan bagianku. Aku akan pergi dari rumah ini dan aku akan menghabiskan semua harta kekayaanku. Aku akan menjadi orang yang kaya. Tapi kapan papaku akan meninggal? Dia kan seorang yang sangat sehat dan kuat. Jangan-jangan aku yang mati duluan lagi. Aduh, gimana ini? Aduh. Lebih baik sekarang saja aku pergi meminta harta kepada ayahku. Aku akan meminta semua bagianku dan kemudian pergi dari rumah ini. Kemudian Bapak Tom segera pergi. Dia bergegas menghampiri ayahnya. Ayah, berikan semua harta warisan bagianku. Aku mau pergi dari rumah ini. Mendengar perkataan itu, hati ayah Tom begitu sangat-sangat sedih. Dia hanya bisa menunduk. Dia kecewa karena anak yang dia kasihi ternyata lebih memilih harta kekayaan daripada ayahnya sendiri. Anak yang dia kasihi lebih mencintai harta kekayaan daripada ayahnya sendiri. Meskipun dengan hati yang sakit, dia memberikan harta kepada Tom dan Tom segera pergi. Ayahnya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ubahkanlah hati Tom dan bawa dia kembali kepadaku. Nah, adik-adik, setelah Bapak Tom mengumpulkan semua harta bagiannya, dia pergi ke kota yang jauh dan hidup dengan berfoya-foya. Setiap hari dia mengundang teman-teman baru untuk datang ke rumahnya. Mereka berpesta, mereka nyanyi-menyanyi, mereka menari-nari, mereka juga menghamburkan uang sesuka hati mereka. Bapak Tom sangat-sangat bahagia dengan kehidupan barunya ini. Semua orang menyukai dia. Semua orang memuji-muji dia. Semua orang hormat dan mengikuti semua yang dia inginkan. Bapak Tom teringat ketika dia masih hidup dengan papanya, dia tidak pernah dikasih seperti ini. Sekarang semua orang menunjukkan kasihnya kepada dia. Bapak Tom sangat-sangat bahagia. Setiap hari dia berpesta-pesta sampai-sampai harta kepunyaannya mulai berkurang. Semua barang-barang yang mahal yang ada di rumahnya sudah habis dia jual untuk berpesta-pesta. Dia mulai tidak memiliki apa-apa lagi. Dia bingung. Dia sudah tidak bisa berpesta. Dia tidak punya uang lagi. Semua teman-temannya mulai pergi meninggalkan dia satu persatu. Jangan pergi. Ketika dia mau menghampiri teman-temannya, teman-temannya mengusir dia. Bapak Tom terkejut. Kenapa semua orang tidak lagi mencintai dia seperti ketika dia masih memiliki harta yang banyak. Selain ditinggal oleh teman-temannya, Bapak Tom juga mulai hidup dengan sangat menderita. Rumahnya yang besar sudah dia jual untuk membayar semua hutang-hutangnya. Sekarang dia tidak punya lagi tempat tinggal. Dia hidup menjadi seorang gelandangan. Dia tidur di pinggir jalan. Ketika hujan, dia kehujanan.
ketika panas dia kepanasan, ketika lapar dia tidak punya uang untuk membeli makan. Bapak Tom begitu sangat sedih. Kenapa hidupnya begitu sangat menderita? Dia berpikir kalau dia pergi bekerja, mungkin hidupnya akan menjadi lebih baik. Dia mulai berkeliling kota mencari tempat untuk bekerja. Tok, tok, tok. Apakah di sini aku bisa bekerja? Tidak. Bapak Tom terkejut. Tok, tok, tok. Apakah di sini membutuhkan karyawan? Tidak. Bapak Tom terkejut. Tok, tok, tok. Apakah aku boleh bekerja di sini? Tidak boleh. Bapak Tom terkejut, semua orang menolak dia. Tidak ada yang mau mempekerjakan dia. Bapak Tom begitu sangat sedih. Kenapa hidupnya begitu sangat menderita? Dia hanya bisa terus berjalan sambil menangis. Dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Tiba-tiba dia melihat ada kawanan kuda yang begitu sangat banyak. Dia berpikir, mungkin pemilik daripada kuda itu membutuhkan karyawan untuk mengurus kuda-kudanya. Dia kemudian pergi untuk melamar pekerjaan sebagai tukang kuda. Benar, ternyata dia diterima bekerja di kandang kuda. Dia mulai bekerja, membersihkan kandang. Dia mulai membersihkan kuda. Dia membersihkan kandang, dia membersihkan kuda, dia membersihkan kandang. Tapi kenapa dia tidak berhenti-berhenti bekerja ya? Meskipun dia sudah lelah, dia harus terus bekerja. Ternyata tuannya adalah seorang yang sangat-sangat jahat. Bapak Tom dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Bapak Tom juga tidak digaji ketika bekerja. Seringkali Bapak Tom juga tidak diberi makan sampai dia merasa kelaparan. Bapak Tom terduduk. Kenapa hidupnya begitu sangat hancur? Hartanya habis. Teman-teman semua pergi meninggalkan dia. Sekarang dia juga disiksa dan ditolak. Bapak Tom menangis sedih. Kenapa hidupnya menjadi begitu sangat sulit? Dia teringat akan keluarganya. Waktu dia di rumah, dia tidak pernah merasakan kelaparan. Meskipun dia sering tidak taat kepada ayahnya terus mengasihi dia dan memperlakukan dia dengan sangat-sangat baik seperti seorang ayah memperlakukan anak kesayangannya. Bapak Tom ingin pulang. Meskipun ayahnya mungkin akan mengusir atau marah kepada dia merasa dia harus pulang. Dia harus minta maaf kepada ayahnya karena dia telah menyakiti hati ayahnya. Dia pergi pulang ke rumah. Di dalam perjalanan dia begitu sangat tidak tenang. Mungkin ayah akan marah kepadaku. Mungkin ayah akan mengusir aku. Dia hanya bisa tertunduk dan terus melangkah. Rumahnya semakin dekat. Dari kejauhan dia melihat ayahnya sedang duduk di depan rumah. Dia tidak berani melihat kepada ayahnya. Dia terus menunduk dan berjalan. Dia terus berjalan. Tiba-tiba dia tidak bisa meneruskan kakinya. Dia tidak bisa melangkah. Ada seorang yang berdiri di depannya, memeluknya dengan sangat erat. Bapak Tom tidak berani berkata-kata. Dia hanya bisa menangis. Dia hanya bisa terdiam. Kemudian dengan lembut dia mendengar suara. Anakku, pulanglah. Ayah mengasihimu. Ternyata ayahnya memeluk dia. Ayahnya tidak mengusir dia. Ayahnya bahkan menerima dia pulang dan mengasihi Bapak Tom dengan sangat luar biasa. Nah, jikit semua, seperti ayah Bapak Tom mengasihi dia, demikian juga Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita. Bahkan kasih Tuhan lebih spesial lagi buat kita semua. Tahu nggak kenapa kasih Tuhan spesial? Ada dua hal. Pertama, karena kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 di sana dikatakan,
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Tuhan mengasihi kita, bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita dari dosa-dosa, bukan waktu kita sudah baik, bukan waktu kita sudah terus taat kepada Tuhan, bukan ketika kita selalu melakukan kebaikan, tapi ketika bahkan kita masih berdosa. Itulah spesialnya kasih Tuhan. Kasih-Nya tidak tergantung kepada kebaikan kita. Meskipun kita belum sempurna, meskipun kita masih sering salah, meskipun kita sering tidak taat, Tuhan tetap mengasihi kita. Karena kita adalah anak-anak-Nya. Seperti bapaknya Tom, dia menerima Tom dengan terbuka. Pulanglah anakku, aku mengasihimu. Seperti itu juga Tuhan ingin kita datang kepada Tuhan. Kita menyesali semua kesalahan kita dan kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita ingin menikmati kasih Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa kasih Tuhan adalah kasih yang spesial? Karena kasih Tuhan adalah kasih yang tidak pernah berubah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 39 dikatakan, tidak akan ada yang memisahkan kita daripada kasih Kristus. Jikits, hari Paskah ini adalah hari kebangkitan Tuhan. Ketika Tuhan bangkit, dia juga naik ke surga dan hidup selama-lamanya. Berarti Tuhan juga mengasihi kita selama-lamanya. Bedakan dengan kasih orang tua kita, kalau papa mama kita sudah dipanggil Tuhan, mungkin mereka tidak bisa mengasihi kita lagi. Tapi karena Tuhan hidup selama-lamanya, kasih-Nya tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berhenti, kasih-Nya tidak pernah hilang, selalu ada untuk kita semua. Tuhan ingin setiap kita anak-anaknya boleh datang kepada Dia dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita. Dan kita datang supaya kita bisa merasakan kasih Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita. Seperti ayah Tom, menerima dia apa adanya dan Tom begitu sangat sukacita. Demikian juga Tuhan ingin kita menikmati kasih-Nya yang spesial, yang tanpa syarat, yang juga tidak pernah berubah. Adik-adik, bagaimana sih datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Caranya adalah begini, kita harus rajin beribadah sekolah minggu. Kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kita juga harus sungguh-sungguh ketika mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh lause-lause. Kita juga harus rajin melakukan semua perintah-perintah firman Tuhan. Dengan begitu kita akan semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin merasakan kasih Tuhan yang sangat-sangat spesial. Ayo kita berdoa biar kasih Tuhan sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kita. Ikutin lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami dikasihi Tuhan. Seperti ayah Bapak Tom, Engkau sangat mengasihi kami. Meskipun seringkali kami gagal untuk taat kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, Tuhan kami yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit, yang sudah hidup selama-lamanya untuk mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, jangan dimatiin dulu karena kita hari ini mau ada kuis berhadiah menarik. Waduh, hadiahnya tuh sangat menarik dan kalian gak perlu takut. Kalian nanti kalau sama orang tua gak boleh ke gereja segala macam, gak apa-apa. Nanti hadiahnya akan dikirim ke rumah Anda dengan ojek online. Rumah, ya. Jadi anak-anak tetap di rumah, belajar, bermain, dan beribadah di rumah. Ingat 3B. Nanti kami akan mengirimkan. Oke? Oke, kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Lause Dedi. Yeay.
lewat. Waduh, Lause dari mana? Halo. Se? Halo. Lause baru memandikan kuda. Wah, Aduh, kudanya baru sudah dimandi. wangi sekali, diparkir dulu. Ih, luar biasa. Halo Jikis. Ini mau ngapain Lause? Se, kita mau nanya nih pertanyaan untuk kuis anak-anak di rumah. Oke. Tadi Iya, nge-lag sedikit. Anak-anak di rumah. Anak-anaknya itu Jikis. Kalau ya. Jikit semua mendengar Lause dari awal sampai tengah sampai akhir pasti akan bisa menjawab pertanyaan ini. Bener Ada 100 pertanyaan. Wow, banyak sekali. kebanyakan ya. Wow. 2 saja. Itu 4, ya. Oke, Nah, thank you. hadiahnya ada untuk 3 orang yang beruntung. Nah, jadi yang pertama, adik-adik G-Kids bisa follow dulu IG G-Kids yang ada di bawah sini. Boleh dibuka dulu IG-nya, terus follow. Nanti pertanyaannya juga akan diupload ke sana dan kalian bisa jawab di kolom komentar. Oke? Iya. Gampang banget. Se. Emang anak-anak pada punya Jikits? Pada punya punya. Jikits. Mereka Punya Jikit. IG, Anak-anak Instagram. Lause, anak-anak sekarang adalah anak-anak yang canggih. Mereka Iya. pasti punya Kalau IG. enggak, Lause pinjam yang nggak punya. Pinjam IG dari orang tua ya. Kalau Iya, misalnya mau ini. betul. Kalau kayak baby kan nggak mungkin ya. Oke. Benar. Langsung aja ke pertanyaannya Lasa. Pertanyaan number 1. Ketika Bapak Tom pulang ke rumahnya, Cakep. cakep. Apa yang ayahnya lakukan kepada dia? A. Marah. B. Memeluk dia. C. Mengusir dia. D. Apa D? Menolak dia. Oke, itu Lause. Apa ya? Ayo. Bisa jawab siapa yang nggak? tadi dengerin? Langsung Pasti bisa. jawaban nomor 1 apa tulis di kolom komentar. Soal Oke? nomor 2. Sebutkan 2 alasan kenapa kasih Tuhan begitu sangat-sangat spesial. A. Kasihnya adalah kasih yang bersyarat dan berubah. B. Kasihnya adalah kasih yang singkat dan tak berubah. C. Kasihnya adalah kasih yang tanpa syarat dan tak berubah. D. Kasihnya adalah kasih yang berbayar seperti pulsa dan mahal. Apa Lause? Tadi dengerin kan? Dengerin. Oke. Nanti Apa jawabannya ya? denger ya. Nah, Tapi- adik-adik bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar. Jawaban nomor 2 apa? Gitu ya. Bentar. Ini tuh pertanyaannya mereka tulisnya 1 apa 2 apa langsung dalam satu komentar atau gimana tuh? Boleh kalau misalnya tahunya cuma 1 nih. Ya tulis aja 1. Tapi kalau misalnya tahu dua-duanya, jawaban nomor 1 ini, jawaban nomor 2 ini, langsung aja tulis, oke? Gitu adik-adik ya. Oke, sekali lagi follow dulu di sini. Nanti kalian bisa langsung tulis di kolom komentar dari pertanyaannya. Oke? Oke. Oke. Lause, mari kita pulang naik kuda. Oke. Boleh. Siap. Mana kudanya, Se? Oke. Social distancing dulu. Oke.